Ian meronta sekuat tenaga. Saat ini dia duduk di kursi dengan tangan kaki yang terikat. Jongkok telah menyaringnya di depannya. Dia benar-benar muak dengan lelaki itu. Sepertinya pacar kamu itu tidak akan datang. Dia sangat gigih. Brengsek, Jongkoknya tersenyum seperti psikogila. Dia berjalan mendekati Ian dan mencengkeram dagu di situ dengan kuat. Andaikan kau tidak selingkuh, mungkin saat ini kita sudah menikah dan hidup bahagia, kan? Jongkok menampari Ian dan menendang kursi yang diduduki Ian hingga Ian jatuh ke lantai dan bagian dia terbentur. Nafasnya tercekat. Dia harus melindungi bagian perutnya saat ini. Jongkok menarik kursi Ian kembali. Kau lihat itu, 30 menit lagi akan berada dan tempat ini akan hancur. Kita akan mati bersama Ian. Bagaimana indah, kan? Wah, lihatlah siapa yang datang. Mr. Kim terhormat. Saya melepaskan Ian. Dia langsung mendekati Ian dan meninju wajah pria itu dengan keras. Kau lupa hidupnya berada di tanganku sekarang. Kau bajingan, jika kau mengincarku, seharusnya kau tidak membawa Ian di jalan. Ian adalah aku, dia adalah undanganku yang kau rebut, bajingan tua. Salah satu dari anak buah Jongkok memukul dia menggunakan tongkat kayu. Hal itu membuat dia tersungkur ke lantai dan Ian berteriak dengan keras. Dia masih bisa bangkit dan mengajar mereka satu persatu. Walaupun dia terkena pukulan, Jongkok mulai panik saat anak buahnya tumbang satu persatu. Akhirnya dia mengeluarkan dan menodongkannya ke bagian kepala Ian. Ian memejamkan matanya erat dan air matanya sudah jatuh. Dia berteriak dengan keras. Dua anak buah Jongkok memegangi tubuh Theo. Theo hanya benar-benar tidak bisa berkutik. Dia mendapat pukulan dengan tendangan bertubi-tubi di bagian perut dan punggungnya sampai tubuhnya jatuh dengan darah segar yang keluar. Theo yang menangis dengan keras, namun Theo masih berusaha berdiri walaupun langkahnya yang sudah tersiok. Dia telah menunjukkan senyuman manis kepada gadisnya. Kau tidak bisa apa-apa sekarang, Mr. Kim. Kenapa? Kau pasti panik. Aku katakan tempat ini akan berada 15 menit lagi. Aku akan membawa Ian dan meninggalkanmu di sini. Dia menggeleng dengan keras. Dia harus kuat. Tepat di saat itu pintu gudang terbuka lebar dan Ray datang bersama semua anak buah Taeyong. Hal itu membuat Jongkok panik. Anak buah Jongkok yang berjaga di depan gudang sudah tumbang semua karena diserang oleh anak buah Taeyong. Ian, cepat keluar dari tempat ini. Ian, aku tidak bisa, Taeyong. Aku bilang cepat keluar. Kau harus selamat. Tidak, Ian, cepat keluar. Sebentar lagi pintu gudang ini akan tertutup. Ian menangis dengan keras. Pikirannya berkecamuk. Ian melihat pintu tersebut menurun dengan sendirinya. Kemudian dia menarik Taeyong. Semua itu tidak benar. Sinar polisi dengar begitu jelas dan mengapa
tersebut juga merasa panik. Ternyata Taeyong yang menjawabnya, sialan, dunia akan melahirkan sekarang. Pintu gudang dalam sempurna, bomnya akan meledak 5 menit lagi. Joko berlari menuju pintu kedua di gudang, namun yang keluar sudah dikepung oleh polisi dan tidak bisa berkutik. Sialan, semana buat yang berhasil keluar. Joko merasa ia tidak dijebak. Saat ini Joko tidak berusaha kabur, tetapi tempat atau kami akan menggunakan senjata. Joko tak peduli, dia tetap berlari sampai akhirnya mulai tertarik di wajah Joko. Dia memandang penuh amarah dia ke arah Ian yang benar-benar dendam dengan semuanya. Walaupun dia dihukum mati, Joko bersumpah bahwa dia tidak akan pernah rela dengan semua hal yang terjadi pada hidupnya saat ini. Kita harus menjauh dari tempat ini cepat. Henry masuk ke dalam mobil dengan sebagian anak buahnya. Ian berada di sana memangku kepala Taeyong. Pria itu terlihat sekarat. Ian menangis tanpa henti. Taeyong dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya sangat kritis. Ian berlari mengikuti laju berangkar itu dengan tangannya yang tanti menggenggam tangan Taeyong yang merasa jantungnya bagaikan remah-remah. Dia merasa sangat takut. Untuk kedua kalinya Ian berada dalam bahaya karena dirinya sendiri. Aku mohon, bertahanlah. Saat ia masuk ke ruang UGD, pintu tersebut langsung ditutup dan ia terpaksa melepas tangannya. Ia menangis dengan keras. Dadanya terasa begitu sesat. Hebat. Henry terlihat melihat hal itu dan mengusap air matanya kasar. Ia mendekati Ian dan menyentuh punggung gadis yang bergetar. Ian pasti merasa sangat terpukul saat ini. Ian, aku yakin dia akan baik-baik saja. Dan semua gara-gara aku selalu membuatnya dalam bahaya. Itu bukan selama, tapi ini cepat adalah hubungan kalian. Kau harus kuat, Ian. Ian menggeleng dan menangis dengan keras tanpa henti. Ian tidak akan pernah memaafkan diri sendiri jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah Utara keluar dari ruang rawat tersebut, dia langsung menghampirinya. Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja kan? Aku mohon tolong katakan jika Taeyong baik-baik saja. Ya tenanglah, seru Henry. Ia langsung menerobos masuk ke dalam. Dia tidak pedulikan teriakan Henry. Ia melangkahkan kakinya pelan dan masuk ke dalam ruangan itu. Dia menangis dengan keras saat melihat Taeyong terbaring tak berdaya di atas ranjang. Aku telah membuatmu dalam bahaya. Kau bisa membenciku. Kita berjanji akan saling melindungi, namun ternyata aku tidak bisa melindungimu. Taeyong membuka matanya perlahan saat mendengar suara tangisan Ian yang begitu keras. Tangan Taeyong terulur mengelus rambut coklat itu. Ian mengangkat kepalanya saat merasakan usapan lembut itu. Taeyong tidak bodoh. Dia tahu Jungkook menyiapkan jebakan, maka dia juga membuat jebakan. Akhirnya berhasil meringkus pria itu. Sebelum tiba di lokasi, Taeyong sempat menghubungi Henry dan memerintahkannya untuk memberi kabar kepada pihak kepolisian. Jadi saat Taeyong masuk ke dalam gudang itu sebenarnya dia sudah siaga dan Henry juga tahu jaga ke beberapa kilometer dari lokasi tersebut.
Ian menghela dengan keras, ini semua karena kau datang menyelamatkanku. Hei, bukankah aku tidak datang serta gadis yang kucintai dalam bahaya? Aku rasanya hampir mati karena khawatir, kau tahu. Kau menyukai hadiah ulang tahun ya? Dia mengusap air mata di pipi. Ian hidung gadis itu merah dan matanya terlihat begitu sembab. Ian menatap Taeyong dengan pandang terkejut. Bagaimana hadiah itu bisa di tangan Taeyong? Setahu Ian, baik itu terjatuh. Ian menangis saat mata itu terus jatuh dengan deras. Tanpa permisi, aku ingat di surat itu ada berita baik yang akan aku beritahukan padaku. Apa itu? Suara Taeyong terdengar pelan, tapi Ian masih mendengarnya dengan jelas. Aku ingin tahu sekarang, kau coba beritahu aku apa itu. Ian meraih tangan Taeyong dan bertekan di perutnya yang masih rata. Di dalam sana ada sebuah kehidupan baru. Taeyong terkejut. Dia mengerti apa maksud Ian. Taeyong juga merasa terharu. Aku takut kau tidak menyukai kehadirannya. Sayang, tidak mungkin aku tidak menyukai darah dagingku sendiri. Ian merasa terharu. Ian punya konsumsi sepanjang 1 bulan lalu. Mereka dengan rutin Anda yang kerap kali pengambilan tidak bisa dihindari. Ian sudah mengantisipasi semuanya akan terjadi ke depan. Menikahlah denganku, Ian. Aku berjanji akan menjagamu dan anak kita. Aku memang pernah gagal, tapi kali ini percayalah padaku. Aku akan membahagiakanmu karena aku sangat mencintaimu dari awal hingga saat ini. Ian menangis terisak di pelukan Taeyong sebelum akhirnya dia mengangguk. Aku percaya padamu, tiap kau pasti bisa membahagiakanku. Kau akan berpura-pura kecewa hanya karena aku mencintaimu. Yuk kita menikah. Aku akan berada di sisimu selamanya. Ian menyamarkan kepalanya dengan nyaman di atas dada bidang itu. Dia tidak bisa meluk Taeyong dengan erat, padahal sebenarnya dia ingin meloncat ke atas dua pria itu karena terlalu bahagia saat ini. Taeyong sudah coklat. Ian memejamkan matanya. Ian tak menyangka kehidupan cintanya akan menjadi lika-liku yang sangat rumit, dan dia tidak pernah menyangka bahwa cintanya yang sungguhnya itu adalah Taeyong, bukan Jungkook yang selama ini anggap tulus. Yang awalnya dia yakin ternyata aslinya ada lebih dari pria bajil yang berada di iblis.